Yang masih tersisa ini berarti yang masih ngefan saya semuanya. Yang pulang barusan sudah ngefan Neng Umi Laila. Tapi saya sama dengan Neng Umi Laila sama-sama manisnya kalau dilihat dari jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin سيد السادات وعلى آله وأصحابه أولي المفاخر والكرامات. أما بعد، حضرات الحبائب، حضرات المشايخ الأعزاء، segenap para kiai, segenap para habaib, segenap para ibu nyai, wabil khusus yang saya muliakan dan saya taati beliau Al-Karim Ibnul Karim, pengasuh Pondok Pesantren Darul Karamah, Kiai Haji Abdul Mukhid Haris. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Karamah yang saya kenal beliau Al-Karim Gus Amhas, yang akhir-akhir ini beliau sudah mulai viral dalam ilmu kebatinan. Mudah-mudahan beliau semua keluarga Darul Karamah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Segenap para asatid, para guru, dan segenap para santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Karamah, mudah-mudahan jenengan semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin amin ya rabbal. Calon para wisudawan yang barusan sudah diwisuda, belum wisuda, mudah-mudahan tahun depan bisa diwisuda semua. Amin. Yang paling saya hormati dan sudah pulang dari tempat ini, Ibu Nyai Neng Umi Laila. Alhamdulillah beliau sudah mengisi kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan barusan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara yang begitu spektakuler, acara Haflatul Imtihan wal Ikhtibar Pondok Pesantren Darul Karamah, sekaligus Isra wal Mi'raj baginda agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini menambah keberkahan kepada putra dan putri kita sehingga menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan baginda agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini nanti berkumpul bersama beliau dan orang-orang pilihan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Salawat ma'as salam, semoga dan tetap semoga tetap dihaturkan keharibaan baginda agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Neng Umi Laila berdiri, saya juga bisa berdiri.
itu membuktikan bahwa saya siap, berdiri siap, duduk siap, tidur siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya saya sudah 3 kali ngisi di sini. Tahun 2022 hujannya besar sampai saya dipayungi. Malam ini saya bertemu kembali dengan jenengan, tapi dengan wajah baru. Kenapa? Karena di fotonya bersanding dengan Neng Umi Laila. Wajahnya memang tidak begitu tampan, tapi luar biasa. Yang tukang ngedit dari Darul Arkam luar biasa. Sampai jerawat dan hitam di dahi saya hilang semua gara-gara barokahnya Neng Umi Laila. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah tekan-tekan sekoni deh kalau aku gengkuk ben kok you. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya pada lapar marin betur wala kelani sekoni. Tadi Neng Umi Laila Masya Allah luar biasa yuk. Apalagi menyebut, saya tidak bilang cantik, kalau cantiknya sudah luar biasa. Tapi saya tidak bisa memegangnya. Kenapa? Karena saya bukan mahramnya. Tadi Neng Umi Laila bilang begini kepada saya, yang saya muliakan Abah Kiai Hamdan Maktub. Biasanya yang manggil Abah itu kan istrinya kan. Tapi saya tidak punya cita-cita untuk menjadi suami beliau. Kenapa? Karena malam hari ini istri saya ikut takut cemburu dengan datangnya Neng Umi Laila. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipanggil Abah. Abahnya hitam manis semacam ini. Bahkan beliau tadi mengatakan orang yang pakai kerudung hitam otomatis yang juga pakai songkok hitam adalah orang yang baik. Masya Allah, hampir luluh lantak hati saya ini bu. Dipuji oleh beliau. Tapi sungguh sangat disayangkan ketika beliau mengatakan dengan doanya, mudah-mudahan yang tidak punya jodoh seperti beliau mengatakan, mudah-mudahan jodohnya tinggi, ganteng, putih. Ini saya tidak masuk sudah. Kenapa? Ini tidak masuk di kriteria Neng Umi Laila karena saya tidak begitu tinggi dan hitam dan kurang putih. Manis. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, ayo kita bersandung untuk memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nurul Mustafa. Neng Umi Laila punya suara andi kian, suara saya nyaman kena. Nurul Mustafa mala al-akwan, mala al-akwan, Habibi Muhammad, 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 khairal mursalin. Oh, selalu. Ini suara yang saya keluarkan masih suara 4. Nanti kalau suara nomor 1 tidak ada suaranya sama sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Neng Umi Laila tadi mengatakan, saya hanya melanjutkan beliau. Repot bu, pidato setelah bu nyai viral itu repot. Kenapa? Karena bisa ditinggal jamaahnya. Beliau pindah di Gumuk Emas, separuh yang ada di sini pindah semua Gumuk Emas. Repot musuh bu nyai viral itu. Mudah-mudahan beliau tidak menjadi jodoh saya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah yuk. Kenapa saya barusan menendangkan lagu Nurul Mustafa? Kenapa? Karena kita ada di dunia ini asalnya adalah dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Si genteng yang tampan seperti saya,
yang cantik seperti ibu-ibu ini, yang sudah keriput yang ada di sana, yang manis seperti saya, yang glowing seperti ibu-ibu, sejelengak gula, sejenak kak dintoh dari Nurul Mustafa, dari Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Maka hal yang terpenting pada pertemuan hari ini, si malam ini, adalah bagaimana kita mampu mencetak anak-anak kita menjadi generasi yang sesuai dengan dambaan baginda agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Saya teringat dauhnya guru saya Ki Haji Maimun Zubair, sekaligus juga dauhnya Gus Kausar. Yuk, jenengan itu pingin punya anak yang bagus atau tidak? Bagus rupanya atau akhlaknya? Ya syukur-syukur juga bagus rupanya, juga bagus napa akhlaknya. Kalau urusan bagus rupanya, insya Allah banyak caranya. Seperti apa? Saya coba yuk. Waktu saya nikah itu, karena saya juga tidak begitu kenal dengan istri saya, lampunya saya matikan, oleh istri juga dimatikan. Jadi berkumpul dengan istri tidak begitu kelihatan. Saya tidak begitu kelihatan istri, saya juga tidak begitu, istri saya juga tidak begitu kelihatan saya. Ternyata Masya Allah, lahir anak saya perempuan, ternyata bukan putih tapi hitam manis. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, yang nomor 3 ini agak putih. Kenapa? Ketika berkumpul dengan istri saya hidupkan semua seperti merkuri, macam itu. Ternyata Masya Allah, lahirnya putih, tidak perlu diglowingkan dengan bedak-bedak yang ada di sekarang. Kalau yang pertama Masya Allah, mau tak ngakui bedak lah tak ratin sekalian yuk. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini mau pas serius ngaji melembangkan ria, pas langsung kalah mulai kepi. Ini adalah kalaun-launan layu. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kata guru saya Ki Haji Maimun Zubair sekaligus Gus Kausar mengatakan apa itu? Bahwa kalau pingin anak yang soleh dan solehah, harus terlebih dahulu ibunya juga menjadi istri yang solehah. Ibunya juga harus solehah. Otomatis gini kan? Kan yang milai lagi. Dari Mayu. Terus kalau bapaknya bagaimana? Apakah boleh tidak soleh? Ya tidak harus soleh juga. Seorang ibu luar biasa pengaruhnya kepada anaknya. Allahumma salli ala Muhammad. Dulu itu ada cerita, ibu-ibu nyai dulu itu seperti di Bangkalan itu. Kalau dulu, tidak tahu kalau sekarang ini di Puger tercinta ini. Kalau dulu ibu nyai dulu itu kalau lagi mencobres, oning mencobres. Apa mencobres itu? Ngosek, ya, ngosek, mencobres. Itu kadang berasnya saking hebatnya langsung jadi emas. Itu Bu Nyai dulu. Sama dengan di depan ini, ya kan? Kalau sekarang tidak jadi emas, tapi kalau sama-sama jadi kuning apa? Ya dimakan, kemudian jadi kuning. Tapi ibu-ibu Nyai dulu itu mengatakan, ya Allah, saya tidak minta beras yang menjadi emas, tetapi saya minta anak saya dan keturunan saya semoga menjadi yang berharga seperti emas. Allahumma shalli ala Muhammad. Tirakatnya orang apa namanya? Ibu-ibu dulu. Makanya kalau ingin punya anak yang saleh dan salehah, maka paling tidak ibunya harus terlebih dahulu salehah Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang pertama. Tak kira bidabit mari lah. Si pertama. Tahu deh bon, deer jajan si bedeh ini kah? Bon, cur ngoncur bon, oncur nggak apa bon? Keng sengak cak besakin ke gula, kini kah? Sengak cur ngoncur bon tak apa bon? Keng sengak cak uncurakin ke gula, tak kau padang si baba kini kayu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang pertama. Kalau pingin kita punya anak yang soleh dan solehah, maka ibunya terlebih dahulu harus solehah. Nih, mumpung bulan Rajab yuk. Mumpung bulan apa? Mumpung bulan Rajab. Kata guru saya mengatakan bagus tidaknya seseorang itu tergantung di dalam bulan Rajab. Lebih-lebih malam ini adalah malam apa?
27 Rajab yang para ulama mengatakan bahwa terjadinya Isra wal Mi'raj adalah pada malam ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka penghambaan yang luar biasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus totalitas. Artinya apa? Bahwa kita penghambaan kepada Allah bukan hanya dalam sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Penghambaan kita secara total kepada Allah benih kuncoma dalam sholat. Di mana saja? Ketika kita berjualan, ayo kita hambakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kadang punten gue leban sambian. Di sini musim duren yuk. Ada duren? Udah ada. Kalau rumah saya ini hujannya luar biasa sekarang. Duren luar biasa. Kalau benar, enggak tanya biakin lah. Penghambaan yang luar biasa seperti apa? Totalitas kita penghambaan kepada Allah seperti apa? Kalau dalam sholat mungkin kita penghambaan yang luar biasa kepada Allah, tapi mun terpana jual durin kadang lupa penghambaan kepada Allah. Dari contohnya, ada orang yang beli duren mengatakan, "Mas, durennya manis ini, Mas." Saya beri contoh semanis. Yang dikasih contoh apa? Yang manis. Tapi kemudian beli 2, beli 3, beli 4, kemudian yang dikeluarkan bukan lagi yang manis, tapi yang apa? Yang pahit, bahkan yang tidak ada rasanya sama sekali. Itu bukan namanya penghambaan yang secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang salihah adalah bagaimana menghamba benar-benar kepada Allah secara totalitas. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya kadang yuyu nih. Ujiannya seorang perempuan itu bukan laki-laki. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau orang laki-laki itu ujiannya perempuan, seperti saya, begitu bangga berduet dengan Ning Umi Laila walaupun tidak bertemu di atas panggung. Saya langsung mulai Ning Umi Laila lagi, Bro. Ujiannya seorang laki-laki itu adalah wanita. Ada wanita cantik, masya Allah dilihat. Ada tetangga cantik, masya Allah kemudian dilihat penasaran. Sama dengan mas-mas yang ada di sini penasaran seperti apa nih Umi Laila, ya kan? Tetapi kalau perempuan ujiannya bukan laki-laki, apa ujiannya adalah uang. Coba aja itu seperti di YouTube yang ada itu. Pagi-pagi sang suami tidak bekerja, tedung meloloh melkok, asalemutan, pasti gigirin bensi bini itu seperti di YouTube itu. Dimarahi sama istrinya, mau dipukul, langsung dikeluarkan yang merah. Langsung diam 1000 bahasa, langsung ditutup lagi gordennya, tetet. Mau mukul lagi suaminya, Mas, dikeluarkan lagi yang hijau-hijau, yang biru-biru itu, langsung diam 1000 bahasa. Artinya apa? Bahwa wanita yang terbaik adalah bagaimana penghambaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, agar beda bid kena. Yang kedua, tak gua mulai kepi beda bid kemarin. Yang kedua, kalau kita ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat dan barokah, dalam arti kita akan menjadi orang yang sukses yang barokah, maka bagaimana caranya? 3 hal. Setong 2 keng berteloan. Nomor 1 tadi apa? Orang tuanya harus wanita yang solehah. Belajar untuk menjadi wanita yang solehah. Walaupun kata Muqassimul Auqat, orang wanita yang solehah itu luar biasa. Kal ghurabil asom katanya, seperti dengdeng yang dadanya putih. Apa dengdeng itu kalau di sini? Gagak yang putih, sulit menemukan. Gagak itu rata-rata apa? Hitam. Oh, yang kedua, tapi ada 3. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, anak kita menjadi anak orang yang sukses, maka 3 hal. Apa yang pertama? Imam Syafi'i mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Syafi'i mengatakan, la yatlubu. Online ayo, gelak ngapa laki nikah. Enten tak keluar boleh lambe, tak ada bersih lambe nikah. La yatlubu ahadun hadzal ilmah bil milki wa izzin nafsi walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dikil aishi wa khidmatil ulama. Kata Imam Syafi'i, ini caipun Imam Syafi'i yuk. Oning Imam Syafi'i sampean.
Imam Syafi'i adalah imam besar madhab yang luar biasa yang mayoritas di Indonesia. Imam Syafi'i ini bedek kandungan 4 tahun. Bedek kandungan 4 tahun. Monekanto ngandung setahun langsung eseki desesar. Imam Syafi'i itu 4 tahun dalam kandungan. Ada yang mengatakan begitu. Imam Malik ada yang mengatakan bahwa 3 tahun. Wallahu alam itu. Abid di kandungan. Tapi umur 7 tahun Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Syafi'i si berdina, si berde poker dina ria. Petong tahun hafal Al-Quran. Ndak hafal sekalian ki ataba, nawaro, jawaro. Cepan benembun muna polong tedung pas doa sekalian yu. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa 3 hal ini kalau jenengan ingin punya ilmu, anak-anak jenengan ingin punya ilmu, maka harus 3 hal. Apa yang pertama? Zullin nafsi. Apa? Rendah hati. Apa yuk? Rendah hati. Allahumma salli ala Muhammad. Datang ke pondok acabis ke kiai kutu kalaban rendah hati. Orang yang sepona ada bu ke kiai, kiai anak saya ini masih belum punya ilmu kiai, tolong diwurui, tolong diajari anak saya yai. Benibah langsung ngocol orang sepona. Kalau anak saya ini kiai sudah juara, sebelum masuk Darul Arkam sudah biasa juara 1. Iya, muridnya 14 juara 1 dari belakang. Zullin nafsi artinya apa? Harus rendah hati kalau ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat dan barakah, menjadi orang yang sukses. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wadikil aisyih, harus merasa dirinya ini dalam kesulitan. Wadikil aisyih, kehidupan yang sulit. Makanya kalau di pondok, mohon maaf, anak-anak sekarang itu kalau mondok itu sering suratan kepada jenengan, ya apa tidak? Sering suratan apa tidak? Sering suratan. Apa suratnya? Luar biasa kalau di atas. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada bapak dan ibuku tercinta, Dinda yang ada di pondok dalam keadaan sehat walafiat, bahkan pelajaran apapun bisa Dinda kuasai. Tapi di belakang kemudian setelah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di belakangnya ada tulisan NB, mohon segera kirim uang cepat. Ya apa tidak? Orang-orang dulu masya Allah tidak sama dengan sekarang. Kalau sekarang masya Allah tidak mau terlambat. Kenapa? Anak saya di pondok masya Allah sering saya mendapatkan surat cinta itu. Sering mendapatkan WA melewati temannya, surat cinta datang, abah bagaimana keadaannya abah? Alhamdulillah abah tambah gemuk, sama umi juga tambah gemuk. Taruh di bawahnya NB, abah segera kirim ya transfer karena uang Dinda sudah habis. Itu anak sekarang. Kalau dulu masya Allah ketika saya mondok di sarang itu masya Allah yuk, ketika habis uang itu teman-teman biasanya langsung entar ke tasek. Tahu ke tasek ya? Apa namanya itu? Majeng. Apa itu? Majeng, mayang. Cari apa? Cari uang. Cari ikan. Tapi akhirnya mendapatkan uang. Oh, gitu pinter. Cari ikan untuk mendapatkan apa? Uang. Berak mondok itu. Sekarang sudah tidak mau sama sekali anak itu ngersulo, leso, capek di pondok. Anak rumah tak andi tak gelem rumah kaya. Jadi yang nomor 2, bahwa kalau kita ingin mempunyai ilmu yang barakah dan manfaat, maka harus wadikil aisyih, kehidupan kita begitu sulit ketika di pondok. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang paling terakhir, kan 1, 2, 3. Dari 2 ada 3. Yang nomor 3 aja gelak yuk. Yang nomor 3 apa? Kalau ingin kita mempunyai ilmu yang bermanfaat dan barokah, bagaimana caranya? Adalah khidmatul ulama, berkhidmah kepada para ulama. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau kita berkhidmah kepada ulama, pasti ilmu kita akan barokah. Lambe. Mbah Hasyim Asy'ari ketika mondok di Bangkalan, Allahumma shalli ala Muhammad. Mbah Hasyim Asy'ari itu ketika mondok di Bangkalan, kebetulan cincinnya ibunya itu jatuh ke dalam WC. Tahu WC yuk? Tahu WC? Tempatnya WC itu tahu? Tempatnya yang kuning-kuning tahu?
Oleh Mbah Hashim dimasukkan tangannya ke dalam WC. Kalau WC dulu kan tidak sama sekarang. Kalau sekarang kan WC-nya langsung pet. Kalau tidak disiram tidak masuk. Kalau dulu siram tidak disiram langsung breng, kan begitu kan? Oleh Mbah Hashim itu diambil ini, seret dimasukkan tangan ke dalam oleh Mbah Hashim Asy'ari, seret ternyata tidak ketemu cincinnya ibunya. Akhirnya habis itu masuk kakinya Mbah Hashim ke dalam itu, set kok tidak ketemu. Akhirnya Mbah Hashim masuk ke dalam tempat pembuangan itu, masuk ke dalam sambil cari-cari itu. Akhirnya ketemu yang namanya cincinnya ibu Nyai. Adakah santri semacam ini yang ada di Darul Karomah? Tada sekalian. Esro nyapoh nyoro, sapoh nyoro kian ke kancana. Kira honten. Ustadznya menyuruh ayo dek sapu dek supaya bersih halaman, bilang santrinya Ustadz lah yang nyapu, saya sedang belajar. Bedanya itulah dengan para ulama-ulama dulu lah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan mempunyai ilmu yang bermanfaat dan barokah. Saya paling terakhir paling terakhir, tidak usah lama-lama yuk. Tentang bidah-bidah, saya paling terakhir. Saya paling terakhir. Paling terakhir. Ayo, saya paling terakhir. Paling terakhir. Apa saya paling terakhir? Di nama ngojak lekas. Salan tibi. On. Saya paling terakhir. Paling terakhir. Kalau ingin kita mempunyai anak yang barakah, ada marilah, padalah walah sedikit. Mempunyai ilmu yang barakah, mempunyai ilmu yang bermanfaat. Dengarkan ya. Gini kah? Montero andi ilmu yang bermanfaat dan barakah hebat seperti para ulama-ulama dulu, ada suatu tip. Ada suatu apa? Tips, bukan tip kecantikan. Kalau tip kecantikan tinggal pergi ke dokter, bedah apa yang cocok, itu kemudian tipnya. Kalau ingin mempunyai ilmu kemudian bermanfaat dan barokah seperti ulama-ulama terdahulu, ada tip yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hanbal yang merupakan santri daripada Imam Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa tipnya? Beliau mengatakan begini. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau mengatakan begini. Mabittu. Ini baru hafal juga saya. Soalnya kalau sekarang harus hati-hati pidato. Kenapa? Karena di mana-mana ada syutingan. Kalau pas sama seperti yang kemarin mengatakan, kiai tak ajar sekalian ya, mak keluar boleh ya, siaran langsung apalagi sekarang. Kata Imam Hambali, beliau mengatakan beliau adalah santri daripada Imam Syafi'i. Deje boleh. Aduh, paling ngekir-ngekir, aja nasi jan malam jika na. Saya mau boleh burung lah. Deje boleh, sponsor kan. Hari-hari ndak nau boleh. Onje lama lupain. Aduh, Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh, tarikh beri lagu kada. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Karena Neng Umi Laila tadi tidak perlu ditabui. Iya, karena suara beliau enak. Kalau suara saya apa tak tabuin? Car kala cer.
Ini nanti sabak kopak enten gula ambu bon terus aku pengen boleh. Ya jan malam jan asyik yo. Allahumma shalli ala Muhammad. Dah dem masih pidato le kena. Hah? Oh dari bacaan. Aduh, ente kan kita ngocol deh. Kita ngocol separuh ki. Tapi saya yakin kalau disuruh ulangin apa yang saya pidato barusan, insya Allah tadi saya masuk sekalian yuk. Ayo mon kening umilangin lah, ratin langsung masuk. Mon gue letak sambil darat kesambian letak masuk sekalian. Wes, ini, burung saya terakhir ada kena. Kalau berapa lah kena yuk. Ngul semua loh, orang ngul 11 ya yuk. Boleh jauh yo. Engke mun sampean langsung lon kelon mari nah. Boleh tak bisa lon kelon yo. Jauh kelon. Jauh. Buku mau ini nada tangke. On kata Imam Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan mabittu. Apalagi nih kah? Hari dia mampoler ya. Abi desa. Mabittu mundu salasina sanatan illa wa ad'u wa astaghfiru lisyafi'i. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak pernah bermalam selama 30 tahun. Mu tua, engkau. Kita yuk, terpandang ngangah. Enjak kena takut terpandang ngangah kena. Yulang na boleh lah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Aduh, hari ini mau lemah pidato kena belajar kelacir pidato kena. Aduh, dah Rejan. Saya tidak pernah bermalam selama 30 tahun kecuali saya mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah untuk Imam Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi selama 30 tahun beliau itu setiap malam selalu mendoakan Imam Syafi'i. Apakah ada sekarang wali murid yang mendoakan gurunya anaknya? Ada apa tidak? Hanya berapa malam? Satu malam. Terdepan mari sholat tahajud. Rata-rata sholat tahayul. Rata-rata tahanyut. Tak sholat napa tahajud. Imam Ahmad sebagaimana yang kita kenal, Masya Allah luar biasa terkenalnya, ternyata rahasianya adalah mendoakan dan memintakan istighfar kepada Allah untuk Imam Syafi'i. Ayo sekarang kita belajar pada malam hari ini, ya apa tidak? Ayo belajar untuk memulai kembali mendoakan guru-guru kita yang telah wafat. Mendoakan Kiai Mukhid Haris ini supaya beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malam kalau kita bangun, ayolah sering kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga guru-guru yang ada di Darul Arkam ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasering sowan yuk. Pasering sowan hadir ke beliau. Minta apa? Ya Allah, minta kepada beliau. Minta apa? Kiai, dengan wasilah jenengan mintakan kepada Allah supaya anak saya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ya tak aswan sekalian ke Kiai. Kalau pas pening pikiran, serbek tabu, otang raja canding Umi Laila, pas pergi ke rumahnya Kiai. Kiai, doakan Kiai apa? Hutang Kiai, Masya Allah. Bang Mekar Kiai, setiap Rebu sudah menagih Kiai. Saya tidak bisa lari-lari kemana. Ke dapur ketemu, ke depan ketemu, ke belakang ketemu.
Artinya apa? Bahwa butuh atau tidaknya kita kepada guru, ayolah kita berusaha untuk mendoakan guru-guru kita. Semoga guru kita selalu jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang paling terakhir dari pidato saya, mumpung sekarang adalah malam 27 apa ini? 27 apa? Rajab, ada dauh yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini disampaikan oleh para khotib yang ada di Jumatan. Kebala ben gula apa? Karena you tak teman Jumatan. Pak bapak insyaallah apal. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna fi Rajab lailatan ajrul amil fiha ka ajril mujahid fi sabilillah. Di bulan Rajab itu ada malam yang ketika kita melakukan kebaikan, beramal yang sungguh berfaedah seperti malam ini kita hadir ke pengajian, maka pahalanya adalah seperti kita berperang melawan orang kafir. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dari itu ayo kita mulai ibadah kita kepada Allah. Mumpung sekarang bulan Rajab, kemudian setelah itu adalah bulan Sya'ban, setelah itu masuk ke bulan apa? Ramadan. Perbanyak ibadah kita di bulan Rajab, karena Rajab adalah tempat bagaimana kita menanam kebaikan-kebaikan. Kemudian ayo kita sirami di dalam bulan Sya'ban yang akan datang, kemudian kita panen di dalam bulan Ramadan. Kita kan tidak kan bulan Ramadan, Masya Allah semangatnya luar biasa, tapi kemudian tidak dimulai. Coba contohnya Ibu kalau panen padi misalnya, apa nanam dulu atau langsung panen? Nanam dulu. Seperti itu juga bulan Rajab adalah bagaimana kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu kita diajarkan kepada orang-orang lain, bagaimana ibadah-ibadah kita tingkatkan kepada Allah. Sebagai bentuk sekarang adalah bulan bagaimana kita menanam, kemudian kita sirami dengan memperbanyak membaca sholawat di bulan Sya'ban, kemudian kita memanen di bulan Ramadan. Ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dhana ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Mudah-mudahan yang sedikit ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan kedepannya pendidikan yang ada di sini tambah maju. Amin. Santrinya bukan hanya banyak dalam kuantitasnya, tapi mudah-mudahan juga banyak dalam kualitasnya. Amin. Dan mudah-mudahan jenengan semua yang hadir di majelis ini, wali-wali santri semuanya, mudah-mudahan diberikan anugerah kesehatan oleh Allah, banyak rezeki. Amin. Rezeki yang barakah. Amin. Semua hutangnya mudah-mudahan segera lunas. Amin. Dan mudah-mudahan segera bisa ziarah ke makbarah beliau di Madinatul Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, dan mohon maaf sekali lagi jika saya tidak sama dengan Ning Umi Laila, mohon maafkan karena saya laki-laki sedangkan beliau adalah wanita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk sebelum doa, mari kita baca Mahalul Qiyam sejenak nggih. Ayo. Serom Mahalul Qiyam jangan kena burung sitorona.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات والنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه يا من صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجه بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وانا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث فينا أضاع جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك في كل حمد جل يخص رب العد إذا هبى نبي وجودي المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رسول الله أهلا بك إنا
dunya akhirat, dunya akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat Muhammad Barakah dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarak fi hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم ظاهرا وباطنا ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم بارك لنا في حياتنا ومماتنا وأرزاقنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذا المعهد يا الله معهدا مباركا معهدا مباركا معهدا مرحوما معهدا طيبا يا الله بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. اللهم يسر لنا ولوالدينا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في خير ولطف وعافية وسلامة وسهولة ورق المرم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Untuk selanjutnya pembagian hadiah santri prestasi yang akan dipimpin oleh Fadil